Kisah orang Majus keempat. Orang Majus keempat? Memangnya ada ya Bu Grace? Bukannya orang Majus itu hanya ada 3? Oh ada. Itu kalau kita mengambil pendapat bahwa orang Majus ada 3 orang, meski dalam tradisi yang lain ada yang menyebutkan 8, bahkan 12. Alkitab sendiri menyebut mereka secara jamak alias lebih dari 1, tapi tidak menyebut dengan jelas berapa jumlahnya. Memang pemberiannya ada 3, tetapi itu tidak menjamin bahwa orang Majusnya ada 3 orang, bukan? Nah, dalam tradisi yang percaya bahwa ada 3 orang Majus, nama orang-orang Majus tersebut adalah Baltasar, Melchior, dan Kaspar. Artaban adalah orang Majus yang keempat, yang tertua di antara mereka, yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus ketika ia dilahirkan di Bethlehem. Bahkan sebelumnya, Artaban telah menjual seluruh harta kekayaannya agar ia bisa mempersembahkannya untuk raja yang akan dilahirkan. Dari hasil uang tersebut, ia membeli 3 buah batu permata yang sangat berharga. Batu permata safir biru, rubi merah, dan mutiara putih. Ia telah berjanji untuk bertemu di satu tempat khusus dengan ketiga orang Majus lainnya, yaitu Baltasar, Melchior, dan Kaspar. Karena waktu sudah sangat mendesak, apabila Artaban terlambat, maka ia akan ditinggal oleh mereka. Dalam perjalanan menuju tempat pertemuan mereka, Artaban melihat orang berbaring di tengah jalan. Rupanya orang tersebut sedang menderita sakit berat dan sangat membutuhkan pertolongannya. Apabila ia tidak menolong orang tersebut, pasti orang tersebut akan meninggal dunia, sebab mereka berada di satu tempat yang sepi dan jauh dari penduduk. Tetapi kalau ia menolongnya, ia pasti akan terlambat dan akan ditinggal pergi oleh kawan-kawan yang lain. Walau demikian, ia mengetahui menolong jiwa orang lain jauh lebih penting dari segalanya. Karenanya ia rela ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Akibatnya cukup fatal bagi Artaban. Ia harus menjual batu permata safir biru yang akan ia berikan kepada raja itu. Penyebabnya adalah karena ia harus membiayai seluruh biaya karavan, mulai dari onta-onta, makanan, minuman, dan pemandu jalan untuk melampaui padang pasir sekali lagi. Artaban merasa sedih sebab sang raja tidak akan mendapatkan batu safirnya itu. Walau ia berusaha untuk mengejar kawan-kawannya secepat mungkin, ternyata setibanya di Bethlehem pun ia terlambat karena Yusuf dan Maria berikut bayi Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Pada saat Artaban tiba di Bethlehem, prajurit-prajurit Raja Herodes sedang dengan ganasnya menjalankan perintah Herodes untuk membunuh para bayi. Tempat Artaban menginap, bayi putra pemilik penginapannya hendak dibunuh oleh seorang komandan pasukan Herodes. Artaban mendengar ratap tangis dari ibu bayi tersebut dan ia merasa tidak tega. Ia merasa terpanggil untuk menolongnya. Sebab itulah ia rela menukar jiwa dari bayi tersebut dengan batu permata rubi yang dibawanya. Hal ini membuat Artaban bertambah sedih, karena batu permata untuk sang raja hanya tinggal 1 batu mutiara saja. 30 tahun lebih ia mencari sang raja. Di mana-mana dia tidak menemukannya, dan Artaban sudah sangat tua. Akhirnya ia tiba di Yerusalem, dan ia tercengang mendengar bahwa raja yang dicarinya bertahun-tahun akan disalibkan di Golgota. Walaupun demikian, ia masih memiliki batu permata terakhir, yaitu mutiara, yang ia harapkan bisa ia gunakan untuk menebus hidup sang raja agar tidak disalibkan, seperti halnya ketika ia menebus hidup seorang bayi ketika ia berada di Bethlehem. Dalam perjalanan menuju ke Golgota, ia melihat seorang anak perempuan menangis dan meratap meminta tolong kepadanya. "Tuhan, tolonglah saya. Para prajurit akan menjual saya sebagai budak, karena ayah saya mempunyai banyak hutang. Ayah saya tidak mampu melunasi hutang. Karena itu sebagai gantinya, ia mengambil diri saya untuk dijual. Tolonglah saya, Tuhan." Walaupun betapa sedih hati Artaban melihat keadaan yang sangat mendesak, ia akhirnya memberikan batu mutiaranya untuk menebus anak tersebut dan menyelamatkannya.
Artaban dengan menangis terseduh-seduh hanya dapat memandang dari jauh ketika raja yang dicarinya selama 30 tahun itu tergantung di atas kayu salib. 3 hari kemudian Artaban terbaring di tempat tidurnya. Anak perempuan yang ditolongnya menemani di sampingnya. Ia sudah sangat lemah karena usia. Tiba-tiba sebuah cahaya bersinar di kamarnya dan tampaklah sang raja mengulurkan tangan kepadanya dan berkata, "Artaban, semua pemberianmu telah aku terima. Sekarang masuklah ke dalam kebahagiaanku yang kekal." Artaban menggerakkan bibirnya dan berbicara, "Tuhan, kapankah aku pernah memberi kepadamu? Bukankah ketiga batu permata yang sudah kusiapkan itu tidak pernah sampai kepadamu?" Sang raja dengan sangat lembut menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Artaban meninggal dengan senyuman karena ia mengetahui bahwa semua jerih payahnya dan semua hadiah untuk raja telah diterima oleh raja dengan baik. Orang Majus keempat itu akhirnya mengakhiri perjalanannya dan berjumpa dengan sang raja. Nah anak-anak, di masa menjelang Natal ini, marilah kita merenungkan semangat Artaban yang meski harus berjerih juang, tetap rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Meski kita belum bisa pergi ke sekolah minggu karena pandemi, kerinduan kita untuk bertemu Tuhan Yesus dapat kita wujudkan juga dengan berbuat baik kepada sesama kita, seperti yang dilakukan oleh Artaban. Ayo, perbuatan baik apa yang mau kamu lakukan menjelang Natal ini? Mari temukan dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Diambil dari The Other Wise Man, Henry Van Dyke. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk melakukan kebaikan sekalipun kita ada di tengah segala hal yang sulit pada hari-hari ini. Minggu depan jangan lupa kita bergabung bersama merayakan Natal Komisi Anak melalui virtual Christmas yang akan ditayangkan di YouTube pada jam 10. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati.